Brigade Al-Quds terlibat 13 kali bentrokan jarak dekat dengan tentara IDF. Lokasi bentrokan sengit jarak dekat keduanya terjadi di gang sempit di Camp Jabalia pada Minggu 2 Juni 2024. Mengutip Tribun News pada 3 Juni melansir Palestine Chronicle, kabar itu disampaikan langsung oleh Brigade Al-Quds dalam sebuah video di Telegram mereka. Selain bentrokan jarak dekat, penembak jitu Al-Quds juga menyerang tentara Israel yang bersembunyi di gedung-gedung. Ditambah 6 operasi penembak jitu Al-Quds itu juga dilaksanakan untuk menyerang tentara Israel di titik pertemuan mereka. Al-Quds juga melaporkan telah berhasil menjatuhkan drone quadcopter Mavic Pro Israel dan mengambil alih kendalinya. Sehingga secara keseluruhan, Al-Quds melakukan 21 operasi penargetan menggunakan peluru tandem, RPG, dan TPG. Selain itu, 35 operasi penargetan menggunakan peluru mortir kaliber berbeda di garis depan, serta 10 operasi penargetan menggunakan alat peledak anti lapis baja dan anti personil, termasuk alat aksi gerilya Takib 40 dan bahan peledak proyektil Ababil. Anggota Parlemen Irlandia Thomas Gold beri kecaman emosional kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kecaman emosional yang dilontarkan adalah berharap agar Netanyahu terbakar di neraka dan mengalami luka bakar sama seperti anak-anak Palestina. Mengutip Tribun News pada 3 Juni melansir beberapa sumber utama. Hal itu disampaikan Thomas Gold dalam pernyataannya kepada parlemen beberapa waktu lalu. Ia mengecam rezim Israel karena para pasukannya telah membunuh anak-anak. Dalam sambutannya, Gold menyatakan bahwa Israel telah tega membakar hidup-hidup pria, wanita, bahkan anak-anak Palestina. Dengan begitu, aksi pembakaran hidup-hidup dari Israel itu disebutnya sebagai aksi genosida. Lebih lanjut, Gold menyebut apa yang terjadi sekarang di Gaza adalah hal yang sangat mengerikan. Ia pun tegas menyebut bahwa Israel beserta pemerintahan Netanyahu telah melakukan hal yang memalukan. Sebanyak 40 rudal milik Hizbullah dilaporkan telah membakar 4 lokasi di Israel bagian utara. Hantaman puluhan rudal itu disebut bersifat masif dan merusak instalasi militer milik Israel. Mengutip Tribun News pada 3 Juni melansir sumber utama, serangan brutal itu telah terjadi pada Minggu 2 Juni 2024 waktu setempat. Disebut sebagai satu serangan terbesar sejak konflik Hizbullah Israel dimulai. Selain serangan puluhan rudal, Hizbullah juga melancarkan serangan udara menggunakan satu skuadron drone penyerang ke markas besar batalion militer Israel. Sasarannya adalah radar sistem Iron Dome, alutsista kebanggaan Israel, dan para pendukungnya. Awalnya Israel melakukan serangan drone yang berimbas menewaskan 8 anggota Hizbullah dan warga sipil. Namun tak sampai 24 jam, Hizbullah melakukan serangan balasan yang brutal. Media Israel menyebut bahwa Israel adalah penakut dan tanggapannya dalam perang Gaza terlalu lemah. Bahkan disebut oleh Hizbullah bahwa Israel hanya menjadi sebuah karung tinju saja. Mengutip Al-Mayadin pada 3 Juni, kabar itu dilaporkan oleh media Israel beberapa waktu lalu. Awalnya media Israel itu melaporkan bahwa 4 drone Israel telah ditembak jatuh di Lebanon. Itu diartikan jika insiden terjadi 1 tahun yang lalu, maka perang akan tersulut dan Lebanon akan musnah. Namun untuk saat ini Lebanon telah berkembang. Sementara Israel kini disebut sedang melakukan perang dengan upaya melarikan diri seperti kelinci. Lebih lanjut ditekankan bahwa Israel telah menjadi target dan telah menerima serangan tanpa henti dari front utara selama 8 bulan. Serta Israel disebut telah berubah dari kekuatan pencegah regional menjadi sebuah karung tinju lantaran tanggapan Israel yang lemah dan penakut. Bahkan media Israel itu mengecam bahwa garis merah Israel telah hilang, mengingat pemukiman di utara seperti Aka, Naharia, dan
dan Kiryat Shmona serta pemukiman yang jauh dari perbatasan dihantam dengan puluhan roket dan alarm berbunyi setiap harinya. Sebanyak 17 negara di dunia telah memberlakukan larangan pemegang paspor Israel. Terbaru adalah pemerintah Maladewa. Ia mengumumkan pelarangan untuk bukti tanda protes serangan Israel di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 3 Juni melansir Al Jazeera, kabar itu disampaikan oleh Presiden Maladewa Mohamed Muizzu beberapa waktu lalu. Dalam pernyataan, Presiden Maladewa itu memutuskan bahwa negaranya memberlakukan larangan terhadap pemegang paspor Israel. Diketahui putusan itu diambil Muizzu seusai partai-partai oposisi dan sekutu pemerintah di Maladewa menekannya. Mereka menekankan agar Muizzu segera beri putusan melarang warga Israel masuk negara mereka sebagai tanda protes atas serangan di Gaza. Sebagai tanggapan dan mengutip Al-Mayadin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mendesak warganya yang saat ini berada di Maladewa untuk segera meninggalkan negara tersebut. Adapun 17 negara yang sudah melarang warga Israel masuk ke wilayahnya antara lain Aljazair, Bangladesh, Brunei, Iran, dan Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Malaysia, Oman, Pakistan, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Drone Kochav dan drone Zik milik Israel dilaporkan telah dibakar hangus oleh Hizbullah. Terbaru, satu drone Israel yang diduga Kochav Hermes 900 Israel kembali ditembak jatuh dan dimatikan oleh rudal Hizbullah. Aksi itu telah terjadi pada Sabtu 1 Juni di mana drone itu berhasil dijatuhkan di wilayah Lebanon. Mengutip Tribun News pada 3 Juni melansir Safak dan Sky News, kabar itu diumumkan langsung oleh Hizbullah pada Sabtu 1 Juni 2024. Diketahui drone itu adalah drone terbesar dan termahal di gudang senjata tentara Israel. Di satu sisi, upaya terbaru itu adalah upaya keempat kalinya drone mahal Israel dibakar Hizbullah. Sejauh ini, 2 drone Kochav dan 2 drone Zik telah ditembak jatuh. Sebatas informasi, Hizbullah adalah satu kekuatan paramiliter paling kuat di Timur Tengah yang terlibat dalam pertempuran sengit lintas batas dengan Israel hampir setiap hari sejak 7 Oktober. Pemimpin Revolusi Islam dan Republik Islam Iran Syed Ali Khamenei kembali buka suara. Ia menyatakan bahwa operasi Banjir Al-Aqsa menjadi media global untuk menyaksikan awal kehancuran Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 3 Juni, kabar itu disampaikan Khamenei dalam pidato peringatan 35 tahun meninggalnya Imam Khomeini pada 3 Juni waktu setempat. Ali Khamenei menegaskan bahwa Israel akan perlahan-lahan menghilang dari pandangan para pengamat global, serta menekankan bahwa situasi Palestina merupakan keprihatinan global yang paling utama untuk saat ini. Selain itu, Khamenei juga menyatakan bahwa operasi Banjir Al-Aqsa memojokkan Israel ke dalam posisi genting hingga membuat Israel tidak dapat melarikan diri. Ia juga tegas menyebut bahwa global akan menyaksikan awal dari berakhirnya pendudukan Israel. Pihaknya juga menekankan agar rakyat Palestina mengambil tindakan sendiri di medan pertempuran dengan menghadapi Israel. Itu disebutnya sebagai satu-satunya cara untuk membuat pasukan Israel terpaksa mundur dari tanah Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.